Shalom, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah pagi, ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar dan merenungkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak jemaat sekalian untuk berdoa. Bapa di surga, kembali hamba dan jemaat-Mu menghadap kehadirat-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, bahwa pada pagi hari ini kami masih boleh memiliki kesehatan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dengan semua kecukupan dan kelimpahan yang kami rasakan dalam hidup kami, itu semua adalah berkat-Mu semata. Bapa di surga, pada pagi hari ini sebentar lagi kami akan merenungkan lebih jauh kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas. Dan berkatilah juga jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini secara online pada pagi hari ini. Kau berkati hati dan pikiran mereka, agar dapat menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran firman-Mu untuk dapat ditabur, tumbuh, dan berakar kuat dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kebaikan-Mu. Berfirmanlah, karena hati kami sudah terbuka dan telinga kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada suatu pepatah yang mengatakan, apalah arti sebuah nama. Sepertinya jadi seakan-akan nama itu nggak masalah apa aja nama yang kita berikan. Yang penting punya nama. Tapi sepertinya dalam kenyataan hidup tentu tidak semudah itu, bukan? Tentu kita ingin nama kita itu nama yang cukup baik, nama yang cukup keren, yang mungkin nggak bisa dipleset-plesetin begitu. Kalau kita punya anak, pasti kita akan berikan nama yang baik dan keren, bukan? Banyak anak-anak kita di Indonesia sekarang kita namakan nama-nama barat seperti John, James, dan saya sendiri Peter. Nah, di Indonesia ini banyak sekali nama-nama. Kalau kita lihat di KTP-nya ya, itu ada yang lucu-lucu, saudara-saudara. Ada yang panjang sekali, tetapi malah ada juga yang pendek sekali, malah cuma satu huruf namanya. Di Jawa Tengah itu ada satu orang ya yang namanya, kalau kita lihat di KTP-nya, itu hanya satu huruf, yaitu huruf N. Jadi nama gadis ini N, begitu. Gitu aja namanya. Tapi ada juga yang memecahkan rekor. Ya, anak yang lahir diberikan nama terpanjang di Indonesia, malah mungkin di dunia ya. Ya, namanya itu adalah Rangga Madipa Sutrajiwa Kordosega Akre Askala Mugal Ilkanat Akbar Sahara Pitario Ziad Saifuddin Otus Koshala Surah Talenta. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi kalau saya hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kata namanya ini, saudara-saudara. Saya sendiri mau ingat nggak mungkin itu ya. Panjang sekali begitu ya. Nah, tapi saudara-saudara, sebagaimanapun uniknya nama-nama ini, pada akhirnya mereka hanyalah nama-nama dari manusia biasa. Ya, ada memang nama-nama di dalam sejarah manusia yang terkenal, ya, seperti Napoleon, ya, seorang pemimpin Prancis, dan juga Abraham Lincoln misalnya, atau artis-artis pop seperti Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, dan lain sebagainya. Tentunya nama-nama ini kita ingat karena mereka pernah terkenal.
Tetapi pada akhirnya juga setelah sekian puluh tahun, mungkin nama-nama ini pun akan dilupakan. Generasi-generasi yang muda pada saat ini mungkin sudah tidak ingat lagi akan nama-nama artis yang terkenal di tahun 50 atau di tahun 30 atau di tahun 1920 dulu. Ya, karena sudah terlalu lama. Mungkin sekarang mereka bisa lihat itu dari internet. Tetapi lama-kelamaan nama manusia itu biasanya akan terlupakan juga dalam sejarah. Tetapi ada satu nama, saudara-saudara, yang sangat luar biasa karena sangat memiliki kuasa. Dan itu adalah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada kuasa, ada kekuatan di dalam nama Yesus. There is power in the name of Jesus. Saudara-saudara, di dalam kitab Yohanes 14 ayat 13, ya, kitab Yohanes 14 ayat 13 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14-nya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Luar biasa, bukan saudara-saudara? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, nama Tuhan Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Saudara, kalau kita berdoa, kita selalu akhiri dengan kalimat apa? Dalam nama Yesus, bukan? Dalam nama Yesus kita panjatkan doa, hamba panjatkan doa dan ucapan syukur ini, bukan? Dalam nama Yesus. Nah, ini bukanlah sekedar kalimat penutup dari doa-doa yang kita panjatkan, tetapi kalimat itu mengandung makna yang sangat dalam, saudara. Karena seluruh perbuatan dahsyat dan karyanya yang ajaib itu terkandung di dalam nama Yesus. Jadi ketika kita menutup doa kita dengan dalam nama Yesus, itu berarti ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap doa kita. Bukan, saudara-saudara? Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa nama Yesus itu berkuasa? Kok bisa ada nama, ada kuasa di dalam nama Yesus? Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, itu kita bisa mencarinya di dalam ayat firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 11 yang tadi kita sudah baca. Ya, kita baca lagi ya. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Demikian bunyinya. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, name above all name, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di sini jelas ya saudara-saudara, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Inilah sebabnya mengapa nama Tuhan Yesus itu berkuasa. Dan lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana nama Yesus itu berkuasa? Apa saja sih kuasanya? Begitu. Ya. Mari kita telah satu persatu. Nomor 1. Nama Yesus itu nama yang menyelamatkan. Nama yang menyelamatkan. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12, ya. Mari kita baca bersama ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian bunyinya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya.
sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hei pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Amin. Jelas saudara-saudara ya, di dalam ayat 12 tadi, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada lagi nama yang dapat menyelamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Kitab Roma sudah dengan sangat jelas ya saudara-saudara menyatakan bahwa semua manusia, semua tidak ada yang terkecuali, itu sudah berdosa. Tidak perlu kaya, miskin, pandai, bodoh. Semua orang membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan itu hanya bisa diperoleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Yang kedua, nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Nama yang menyembuhkan. Saudara-saudara sekalian, mari kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namanya juga pengemis kan? Tetapi Petrus berkata di ayat 6, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 6 tadi dikatakan, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan berapapun uang yang kita miliki, seperti kanker misalnya, atau penyakit jantung yang tiba-tiba menyerang. Tetapi nama Yesus itu berkuasa menyembuhkan. Yesus adalah harapan pasti bagi Anda yang sedang sakit. Bilur-bilur darahnya telah dicurahkan untuk menyembuhkan Anda. Bukan hanya penyakit ringan yang Yesus tanggung di kayu salib, melainkan semua sakit penyakit, termasuk penyakit yang belum ditemukan obatnya. Yang menjadi masalah adalah apa, saudara-saudara? Kita sering memasukkan informasi yang salah ke dalam pikiran kita. Kita membaca artikel-artikel yang membuat kita ketakutan terhadap suatu penyakit.
Seolah beberapa penyakit seperti kanker, tumor, dan AIDS itu sangat berat dan sulit disembuhkan, bukan? Tidak sedikit yang pada akhirnya berpikir tidak ada harapan jika sudah terserang penyakit-penyakit itu. Seolah sudah tidak ada harapan lagi dan Tuhan kita seakan-akan tidak lagi berkuasa menyembuhkan. Kita merasa kok kita sudah berdoa tetapi kok Tuhan tidak menjawab. Nah, saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah pemikiran yang salah. Jangan biarkan hal-hal negatif seperti itu merusak pikiran Anda. Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Dan di dalam nama Yesus itu ada kuasa kesembuhan. Berhenti membaca atau mendengarkan berita-berita yang kurang baik itu dan mulailah mempercayai janji Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada ada harapan. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, nama Yesus adalah nama yang berkuasa mengusir setan atau kuasa gelap. Di dalam Markus 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Itu perkataan Tuhan Yesus ya di dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudara, nama Yesus itu berkuasa mengusir kuasa gelap dan setan pun mengetahui hal ini. Saudara tentu ingat bukan dengan kisah orang gila di Gerasa yang kerasukan setan? Mari kita baca kembali ya kisahnya dalam Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Saya akan membaca langsung ke ayatnya yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ya, orang gila ini menyembah Yesus. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adapun di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Ya. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah, dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara sekalian, jelas nama Tuhan Yesus itu berkuasa mengusir legion, roh jahat yang banyak dari orang Gerasa tersebut. Ya. Jadi saudara-saudara, nama Yesus itu berkuasa. Setan pun bergetar, takut pada saat dia melihat atau mendengar nama Yesus. Dan orang-orang percaya pun, seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, akan diberikan kuasa, diberi kuasa untuk mengusir setan atau kuasa gelap. Sebuah otoritas yang sangat luar biasa. Dan ini hanya bisa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir. Nama Yesus adalah nama yang menjawab doa. Nama yang menjawab doa. Saudara-saudara sekalian, di dalam Yohanes 14 ayat 13 dikatakan, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Ya.
Yohanes 14 ayat 13. Ini kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi apa saja yang kita minta di dalam nama Yesus itu pasti diberikan. Luar biasa bukan? Cuma ada satu syarat. Tujuannya harus untuk memuliakan Allah. Ya tadi apa? Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi doa kita yang kita minta kepada Tuhan itu pasti diberikan. Syaratnya harus untuk memuliakan Allah. Tujuannya itu harus bisa memuliakan Allah Bapa. Jadi yang kita minta itu dengan tujuan murni untuk memuliakan Allah, maka pasti akan dikabulkan. Tapi saudara-saudara sekalian yang harus diingat juga adalah bahwa kadang-kadang jawab doa kita itu tidak selalu harus dijawab, tidak selalu langsung dijawab. Jawaban Tuhan atas doa kita itu bisa 3 kemungkinan ya, saudara-saudara. Bisa ya, Tuhan mengabulkan doa itu, ya. Bisa tidak, artinya mungkin yang kita minta itu kurang pas, kurang cocok, atau tidak memuliakan Allah. Jadi jawabnya tidak, ya, tidak dikabulkan. Atau bisa juga tunggu. Jadi mungkin jawaban Tuhan itu ya, tapi tunggu ya, gitu. Karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Dia tahu persis waktu yang tepat. Karena apa yang kita minta itu belum tentu sesuai atau pas dengan tujuan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Atau Tuhan tahu bahwa apa yang kita minta itu sebenarnya kurang baik. Ya. Kadang-kadang kita minta supaya apa yang pekerjaan impian kita diwujudkan. Nah, tapi mungkin Tuhan tahu bahwa kalau kita diberikan pekerjaan itu, kita mungkin nanti akan berpisah dengan istri kita, dengan keluarga kita, dengan keluarganya, atau kita mungkin juga akan terlalu capek bekerja sehingga kita mungkin akan sakit. Tuhan tuh tahu yang terbaik. Dan apa yang diberikan Tuhan itu pasti yang terbaik. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita sekarang menyadari betapa berkuasa atau powerful nama Yesus itu, marilah kita belajar untuk tidak menyebut namanya dengan sembarangan. Ya. Keluaran 20 ayat 7 mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi janganlah kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama yang berkuasa mengusir kuasa gelap, dan nama yang mampu menjawab doa-doa kita. Dan suatu waktu nanti, setiap lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengakui Tuhan Yesus adalah Raja. Saudara, banyak contoh ya, orang-orang yang terkenal di masa lalu yang secara tragis meninggal karena menyebut nama Tuhan dengan sia-sia atau sembarangan. Banyak manusia yang tidak menyadari hal ini hingga bersikap sombong hanya karena jabatan, kekayaan, atau popularitas yang mereka miliki. Bahkan ada yang terang-terangan mengakui mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, karena kesombongan inilah juga, ya, banyak orang-orang terkenal di dunia menemui ajalnya dengan cara yang tragis setelah dikabarkan menghina Tuhan. Contohnya, saudara-saudara. Yang pertama, John Lennon. Kita semua tahu bukan John Lennon? Sebagai pemimpin dari grup penyanyi The Beatles, terkenal sekali. John Winston Lennon itu lahir di Liverpool, ya, Inggris pada 9 Oktober 1940. Dia dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, dan aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia. Pemimpin dari grup musik The Beatles. Saudara-saudara sekalian, ia tewas setelah ditembak salah satu penggemar beratnya, tepatnya pada tanggal 6 Desember 1980. Meski telah diketahui faktor yang menyebabkan kematiannya, banyak juga yang mengaitkan kematian ini dengan sikap angkuhnya terhadap Tuhan. Beberapa tahun sebelum peristiwa penembakan itu terjadi, John Lennon diwawancara dalam sebuah wawancara di media Inggris mengatakan bahwa dia dan grup musiknya The Beatles itu lebih terkenal dibandingkan Tuhan. Bahkan dia berani menentang Tuhan dengan berkata, kita lihat siapa yang lebih dulu tenggelam, Tuhan beserta ajarannya atau The Beatles dengan aliran rock and roll-nya. Sangat menyedihkan, saudara-saudara. Contoh yang berikutnya, Marilyn Monroe. Itu kita semua tahu bukan? Marilyn Monroe ini lahir dia dengan nama Norma Jean Mortenson pada lahir 1 Juni pada tanggal 1 Juni 1926. Marilyn Monroe ini kita tahu semua ya, seorang aktris Hollywood terkenal ya, dan juga peragawati yang terkenal karena kan dia menjadi salah satu simbol seksualitas paling populer pada era 1950-an. Nah, Marilyn Monroe, saudara-saudara, ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dalam apartemennya pada tanggal 5 Agustus 1962.
Nah, ada banyak yang menduga bahwa dia tewas karena terlalu banyak menenggak obat tidur. Namun ada pula kalangan yang menduga kalau Marilyn Monroe itu meninggal akibat konspirasi politik. Nah, salah satu teori itu mengatakan mencuat setelah ditemukannya fakta bahwa seminggu sebelum tewas, Marilyn Monroe itu sempat menghina keberadaan Tuhan. Jadi rupanya setelah syuting sebuah acara, dirinya dikunjungi oleh seorang pendeta yang bernama Billy Graham dengan maksud untuk menyampaikan pesan Tuhan, memperingatkan akan jalan hidupnya yang kurang baik. Namun Marilyn dengan angkuhnya menolak pesan tersebut, dan bahkan dia berkata bahwa dirinya tidak butuh Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati ya. Banyak contoh lain lagi, masih banyak contoh di mana orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan bahkan secara angkuh mengakui bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan. Jangan kita pernah menyebut nama Tuhan kita dengan sembarangan. Di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama Yesus sungguh berkuasa, dan dia memberikan kepada semua orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam dia otoritas, kuasa untuk melakukan banyak mujizat di dalam namanya. Amin. Selamat hari Minggu, dan selamat hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan biarkan nama Yesus berkuasa di dalam hidup Anda, memampukan kita semua untuk melakukan banyak hal yang sesuai dengan kehendak dan rencananya, menjadikan hidup kita menjadi hidup yang menjadi berkat dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.